Bab 1300. Persetan kepentingan klan manusia. Mendengar itu, wajah Toran Ni tiba-tiba berubah murung. Dia tidak menyangka warrior yang akan muncul tiba-tiba. Putra keempat keluarga Yuan tiba-tiba menyerang. Tentu saja dia tahu, karena dia juga berniat seperti itu. Tujuannya tentu saja untuk melemahkan kekuatan warrior yang, selama kedua pembunuh ini meninggal, maka pendekar ketiadaan paviliun ribuan pembunuh di puncak Qingtian hanya tersisa warrior yang. Saat itu, jauh lebih mudah untuk mengontrol warrior yang. Selain itu, karena persetujuannya, keluarga Yuan, keluarga Yun, dan keluarga Qin semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti keluarga Ni di masa depan. Dapat dikatakan bahwa membunuh Ken Ziye dan Lai Laksui adalah membunuh dua burung dengan satu batu bagi keluarga Ni. Adapun warrior yang, ketika Ken Ziye dan Lai Laksui diselesaikan, warrior yang sendirian, apa yang bisa dia lakukan? Semuanya sudah direncanakan, tapi dia tidak menyangka warrior yang muncul tiba-tiba. Sisa orang di lapangan juga ekspresinya berubah saat mereka mendengar kata-kata warrior yang, karena masalah ini tidak mungkin berdamai. Warrior yang, apa maksudmu? Di samping, kata Toran Ni dengan sungguh-sungguh. Apa artinya? Warrior yang tertawa kecil sambil tersenyum muram, dan berkata, bagaimana kamu memberitahuku sebelum aku pergi? Kamu mengatakan kamu akan menjamin bahwa orang-orang paviliun ribuan pembunuh akan baik-baik saja. Kamu mengatakan itu, kan? Aku tidak menyangka mereka akan menembak, kata Toran Ni. Dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Jika dia mengakuinya, keluarga dan sekte lainnya mungkin akan berpihak pada warrior yang bercanda. Warrior yang menyeringai, oke, bahkan jika kamu tidak tahu mereka akan menembak, kamu seharusnya bisa membantu, kan? Tapi tidak, kamu sedang menonton orang-orang paviliun ribuan pembunuh aku dibunuh oleh mereka. Boleh, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, aku tidak menyalahkan kamu, karena jika kamu tidak membantu, itu adalah kebebasan kamu. Tapi sekarang, jika kamu berani menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Suara terdengar, warrior yang mengepakkan sayap di belakangnya, dan warrior yang langsung menghilang di tempatnya. Hati-hati. Tetua Yuan terkejut, kecepatan warrior yang sendiri sudah sangat cepat, dan sekarang ditambah sayap, bahkan dia tidak bisa menangkap lintasan tubuh warrior yang. Bang! Suara ledakan tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, warrior yang kembali ke tempat itu, dan Toran Ni muncul di depan ketiga tetua Yuan. Dialah yang menghentikan warrior yang sebelumnya, jika tidak, mungkin ada pendekar ketiadaan lain meninggal di lapangan. Toran Ni menatap warrior yang dan berkata, warrior yang, Kak Yuan mereka tiba-tiba menyerang paviliun ribuan pembunuh. Itu kesalahan mereka, tapi. Warrior yang melambaikan tangannya dan menyelat Toran Ni, berkata, ketika aku datang ke puncak Qingtian sebelumnya, keluarga Ni kamu mengatakan bahwa klan manusia tidak bisa bertarung sendiri. Jika ada yang menembak, keluarga Ni pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang, tiga tua bangka ini menyerang, ayo, keluarga Ni kamu ambil tindakan. Jika kalian tidak bisa menangkap mereka, aku bisa membantu. Toran Ni berkata dengan sungguh-sungguh, warrior yang, ini adalah waktu kehidupan dan kematian klan manusia kita. Demi kepentingan klan manusia, kamu harus. Persetan kepentingan klan manusia. Warrior yang langsung memotong ucapan Toran Ni, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Saat ini, kecepatannya mencapai ekstrim, karena dia sedang melancarkan jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Di mana pedang panjang itu lewat,
ruang itu dipotong terbuka olehnya semudah memotong tahu. Pada saat warrior yang menghilang di tempat, Toran Ni ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka warrior yang menjadi begitu gila, dan dia berani menyerang di situs keluarga Ni. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia membalik tangannya, dan energi hitam di tubuhnya mengalir ke telapak tangannya dengan panik, lalu dia menamparnya di depannya. Bang! Pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan ledakan terdengar di lapangan. Pada saat ini, pedang perusak langit tiba-tiba muncul di lapangan, dan bayangan-bayangan ini tentu saja milik warrior Yang. Lapisan bayangan menyelimuti Toran Ni, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di bayangan itu, dan setiap cahaya pedang melintas, menyebabkan ruang terkoyak. Di samping, pendekar ketiadaan keluarga Ni ekspresinya berubah. Mereka ingin campur tangan, tapi tidak bisa. Karena kecepatan warrior yang sangat cepat sehingga mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan di bawah bayang-bayang pedang perusak langit, mereka tidak bisa membedakan siapa warrior Yang dan siapa Toran Ni. Mereka hanya bisa menonton. Bunuh orang paviliun ribuan pembunuh. Pada saat ini, Tetua Yuan dari samping tiba-tiba berkata, dia langsung bergerak dan menembak ke arah Kenzi Ye berdua. Kedua pendekar ketiadaan keluarga Qin di sebelahnya juga mengikuti. Sekarang warrior yang menghadapi keluarga Ni, itu adalah kesempatan mereka untuk menyerang. Begitu mereka membunuh orang paviliun ribuan pembunuh ini, tidak akan ada cara bagi warrior Yang dan keluarga Ni untuk berdamai. Pada saat itu, keluarga Ni pasti akan membunuh warrior Yang dengan sekuat tenaga, karena keluarga Ni pun tidak akan pernah berani membiarkan warrior yang memusuhi mereka tetap hidup. Di samping, Qianolin dan yang lainnya saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa segala sesuatunya telah berkembang hingga titik ini. Melihat Tetua Yun bertiga bergerak, ekspresi Kenzi Ye dan Lilac Sui sedikit berubah. Kedua wanita itu gemetar, dan mereka akan bergabung ke dalam ruang. Pada saat ini, Tetua Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih, berkata, padat. Ruang kosong di sekitar terdengar suaranya. Kenzi Ye dan Lilac Sui tiba-tiba memadat, dan ekspresi kedua wanita itu berubah lagi, karena setelah ruang kosong dipadatkan, mereka sama sekali tidak bisa menyatu dengan ruang. Itu hanya memperkuat permukaan, tidak memiliki banyak dampak pada mereka, tapi sekarang, dampaknya sangat besar, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang sama sekali. Pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba melintas di lapangan, dan ruang di sekitar Kenzi Ye dan Lilac Sui tiba-tiba kembali normal. Kedua wanita itu sangat gembira, tubuh mereka bergetar, dan mereka langsung bergabung ke dalam ruang. Melihat pemandangan ini, wajah putra ketiga keluarga Yuan tiba-tiba berubah muram, karena tidak bisa merasakan Kenzi Ye dan Lilac Sui. Hati-hati. Pada saat ini, suara Toran Ni tiba-tiba terdengar di kejauhan. Mendengar itu, wajah putra ketiga keluarga Yuan sangat berubah, dan pada saat ini, pendekar ketiadaan keluarga Qin yang berada tidak jauh dari Tetua Yuan melebarkan matanya. Di depannya, adalah warrior yang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Pendekar ketiadaan menatap warrior Yang, dan segera, darah menyembur keluar dari alis dia. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan langsung menyimpan tubuhnya. Warrior Yang. Di kejauhan, wajah Toran Ni sangat muram. Pada saat ini, ada puluhan luka pedang di tubuhnya. Kekuatan warrior yang jauh lebih rendah darinya, tetapi kecepatan warrior yang jauh lebih cepat darinya. Karena kecepatannya, dia justru ditindas oleh warrior Yang. Tentu saja,
Ini bukan alasan mengapa dia benar-benar marah. Alasan sebenarnya dia marahi adalah karena warrior yang sangat tidak menghormati keluarga Ni. Warrior yang menentang keluarga Ni. Warrior yang mengabaikan Toran Ni, memegangi Boreal Sky di dekat alisnya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat warrior yang menghilang, satu demi satu muncul di lapangan seperti bayangan yang substansial. Melihat pemandangan ini, Tetua Yuan dari samping dan pendekar ketiadaan keluarga Qin terkejut. Pada saat ini, kecepatan warrior yang sudah mengerikan. Dan pada saat warrior yang menghilang di tempat, Toran Ni di samping juga menghilang di tempat. Bang! Ledakan terdengar dari udara, dan seluruh ruang di ujung langit bergetar hebat. Kemudian, bayangan warrior yang menghilang secara langsung. Pada saat yang sama, warrior yang dan Toran Ni muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, keduanya dipisahkan oleh jarak 100 meter. Saat warrior yang dan Toran Ni baru saja berhenti, jeritan tiba-tiba terdengar di kejauhan, dan semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan dari warrior yang dan Toran Ni dan melihat ke sumber teriakan itu. Tidak jauh dari sana, dua pria berjubah hitam muncul di depan lelaki tua keluarga Qin, dengan belati dimasukkan ke bagian belakang leher dan tenggorokan lelaki tua itu. Segera, Ken Ziye dan Lai Laksui menghilang dari lapangan, dan tidak ada yang bisa merasakan aura kedua wanita itu. Dalam waktu singkat, 3 pendekar ketiadaan meninggal. Ekspresi Toran Ni menjadi sangat jelek. Dengan lambaian tangan kanannya, lebih dari 10 aura menakutkan tiba-tiba muncul di lapangan, kemudian 10 pria tua muncul di lapangan. Ditambah Tetua Yun, Medavini dan Toran Ni, ada 13 pendekar ketiadaan di pihak Toran Ni. 13 pendekar ketiadaan. Toran Ni menatap warrior yang dan berkata dengan dingin, "Warrior yang, kamu gila, mereka semua adalah master klan manusia kita. Mereka semua adalah elit klan manusiaku. Mereka tidak mati di tangan klan siluman, tetapi di tangan klan manusia, mati di tanganmu, kamu." Warrior yang melambaikan tangannya dan menyela Toran Ni secara langsung, berkata, "Menurut maksudmu, apakah tidak masalah jika orang-orangku dibunuh oleh mereka? Orang-orangmu tidak mati." Toran Ni berkata dengan kejam, "Orang-orangmu masih hidup dan sehat, bukan?" Warrior yang mencibir, "Bagaimana jika aku tidak muncul? Jika aku tidak muncul, bukankah orang-orang aku akan mati? Pada saat itu, apakah kamu akan membalaskan dendam mereka? Mungkinkah? Tidak. Kepala Ni, semua orang bilang kamu pintar, kamu bicara dengan sangat enteng. Kalian semua bekerja sama untuk melemahkan kekuatan aku, bukan?" Toran Ni menatap warrior yang sebentar, dan kemudian berkata, "Masalah sudah seperti ini, aku tidak berbicara omong kosong lagi. Warrior yang, aku menghargaimu sebagai bakat, selama kamu mau mengakui kesalahanmu dan serahkan satu untaian jiwa dan roh kamu, aku bisa. Bagaimana jika aku tidak mau?" Warrior yang menyela pihak lain lagi. Toran Ni menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa membantumu." Suara terdengar, tangannya membentuk sidik jari yang aneh, sayap di belakang warrior yang tiba-tiba bergetar, aliran cahaya muncul dari sayapnya, lalu melilit warrior yang. Dan pada saat ini, sayap itu dilemparkan langsung ke pusaran pusat energi oleh warrior yang. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Toran Ni. "Apakah kamu pikir akan baik-baik saja jika kamu menyimpannya? Di tubuhmu, itulah yang aku inginkan, aku." Berbicara tentang ini, wajah Toran Ni tiba-tiba berubah, di matanya penuh ketidakpercayaan. "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?"
Dia menemukan bahwa mantra yang awalnya dia tanam di sayap tiba-tiba kehilangan kontak dengannya. Warrior yang menghapus mantra. Warrior yang melirik Toran Ni dan berkata, "Coba tebak." Toran Ni menatap Warrior Yang, dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh mereka semua." Suaranya terdengar, semua pendekar ketiadaan di pihak keluarga Ni tiba-tiba bergerak dan melesat ke arah Warrior Yang. 13 pendekar ketiadaan. Di kejauhan, Warrior yang memutar lehernya, wajahnya penuh kengerian dan kegilaan. "Ayo!" Suaranya terdengar, segel Dewa Pedang di atas kening Warrior yang tiba-tiba menyemburkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang itu begitu ganas hingga tidak ada seorang pun di lapangan yang berani melihatnya secara langsung. Bersambung.